Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Karindra Putra Pradana dari 2D4 LKA dengan NRP 21.6.2017. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrol kecepatan motor menggunakan kontrol PI. Yang kita ukur motor di sini adalah motor DC. Oke, lanjut saja. Jadi yang pertama ini apa sih tujuan dari praktikum kali ini? Jadi tujuan dari praktikum ini adalah untuk memberikan pemahaman yang kuat tentang konsep dasar kontrol sistem, khususnya pada konteks kali ini adalah kontrol kecepatan motor DC. Artinya apa? Artinya kita dapat kesempatan untuk menerapkan teori yang sebelumnya kita telah pelajari dan langsung menerapkannya pada praktek. Artinya secara langsung kita dapat merancang dan mengimplementasikan serta menyesuaikan kontrol PI untuk mengendalikan kecepatan motor dan juga mengevaluasi kinerja sistem kontrol termasuk itu respon waktu dan tingkat overshoot. Nah, untuk yang perlu digarisbawahi kali ini adalah pada konteks respon waktu dan juga tingkat overshoot serta melihat kesalahan pada steady state. Oke, lanjut yang kedua ini apa sih itu kontrol PI? Kontrol PI ini adalah gabungan ya. Jadi kontrol proporsional dan juga kontrol integral. Jadi kalau kita gali secara dalam, jadi kontrol PI sendiri adalah salah satu jenis controller yang digunakan dalam sistem kontrol untuk mengendalikan output sistem berdasarkan perbedaan antara nilai set point dan nilai aktual sistem. Kontrol PI sendiri terdiri dari dua komponen seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, yaitu adalah komponen proporsional dan juga komponen integral. Nah, jadi artinya adalah komponen proporsional sendiri ini memberikan respon terhadap besaran kesalahan saat ini atau besaran input awal yang dihasilkan proporsional terhadap kesalahan pada saat input awal tersebut dengan konstanta Kp sebagai faktor skala. Dan yang kedua ini adalah komponen integral. Jadi komponen integral ini bertujuan untuk mengatasi kesalahan steady state yang mungkin terjadi dalam sistem saat bekerja dan mengakumulasi kesalahan dalam sistem itu berjalan. Jadi dapat kita simpulkan dari kontrol PI sendiri adalah ketika komponen proporsional dan komponen integral ini digabungkan, maka kontrol PI memiliki kemampuan untuk memberikan respon yang cepat terhadap perubahan dalam sistem melalui komponen proporsional dan juga menyelesaikan kesalahan steady state dalam jangka panjang melalui komponen integral. Nah, berikut ini adalah blok diagram. Jadi ya sudah saya singgung sebelumnya. Jadi dari PI sendiri adalah terdapat komponen proporsional dan juga terdapat komponen integral. Nah, jadi ini adalah gabungan untuk menghasilkan suatu sistem yang stabil. Jadi kita di sini ada input R, lalu ada BSP. Nanti ini akan kita ubah BSP-nya. Lalu untuk KP sendiri ini dan juga KI sendiri nanti akan kita singgung setelah ini. Dan KI sendiri ini menghasilkan 1/S dan juga yang tidak asing lagi seperti yang ada pada materi sebelumnya, yaitu K per tau plus 1. Nah, dan di sini terdapat rumus yang akan membantu kita dalam menyelesaikan.
Jadi Y di sini, Y per R ini adalah maksud dari output per input. Jadi omega n pangkat 2 seperkan S kuadrat tambah 2 sinta omega n S ditambah omega n kuadrat. Jadi langsung saja. Nah, di sini terdapat beberapa parameter ya yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai praktikum. Jadi di sini yang pertama ini adalah ada Ymax. Jadi Ymax sendiri di sini digunakan untuk melihat grafik dari suatu sinyal, mulai dari sinyal itu dari 0 hingga ke sinyal titik puncak hingga sinyal ini stabil. Dan juga di sini ada T0 dan Tmax. Di sini kita digunakan untuk jadi melihat. Jadi respon sistem tersebut ini kita lihat berdasarkan waktu yang sudah kita singgung sebelumnya, yaitu TP. Dan juga di sini sebentar. Oke, jadi pada praktikum nanti yang kita ubah-ubah di sini adalah kontrol panelnya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, kita langsung saja. Nah, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan karena sukses gagalnya hasil output yang dihasilkan berdasarkan hasil perhitungan matematis berikut. Jadi yang pertama kita akan mencari dahulu KI dan KP-nya. Di sini ada omega 0 kuadrat tau per K. Omega 0 sendiri ini adalah merupakan frekuensi natural system, dan tau di sini adalah waktu pengambilan sampel. Dan K di sini adalah konstanta yang berhubungan dengan karakteristik sistem. Jadi sama saja seperti yang di bawah, namun yang berbeda di sini adalah KP nya ada minus 1 ditambah 2 sinta. Sinta sendiri adalah faktor redaman, dan ini omega 0 sama seperti sebelumnya tau per K. Nah, di sini terdapat rumus lagi yang berbeda, persentase overshoot dan juga respon waktu time peak. Kalau kita terjemahkan ya, untuk persentase overshoot kita gunakan 100 kurung Ymax. Ymax ini kita lihat dari Excel ya, Excel yang dihasilkan dari software QNet dikurangi R0 per R0, dan respon waktu di sini pi per omega n akar 1 min omega 1 min sinta kuadrat. Oke. Nah, untuk analisa data sendiri, untuk percobaan pertama kita kasih input 25, amplitudo frekuensi 0,4, offsetnya 500, dan bentuk sinyalnya adalah square. Jadi dengan KP yang sudah kita hitung dengan rumus sebelumnya, kita dapatkan dengan KP yang kita hitung sebelumnya dengan menggunakan rumus yang kita sudah bahas sebelumnya, dan juga KI dan PSP kita kasihkan 0.
Jadi kita lihat perbedaan dari ketika kita berikan nilai BSP 0 dan juga ketika kita berikan nilai BSP 1. Nah, di sini kita terjadi lonjakan voltase. Ketika kita berikan BSP 1, voltase pada awal ini akan meningkat jauh lebih tinggi daripada kita berikan nilai BSP sama dengan 0. Nah, oke. Oh ya, dan juga sebelumnya untuk R0 sendiri ini pada saat kondisi transient ya. Jadi kondisi transient ini merujuk pada fase awal dari respon sistem terhadap perubahan input atau kondisi awal yang tidak stabil. Di periode ini adalah periode di mana sistem bergerak dari keadaan awal menuju keadaan stabil setelah terjadi perubahan input. Jadi, ini akan berhubungan pada data berikut. Selanjutnya, nah, oh ya, untuk presentasi overshootnya kita mendapatkan di angka 2,16% dan time responnya kita mendapatkan di 0,23 ya saat BSP 0. Dan ketika BSP 1 kita mendapatkan presentasi overshoot sebesar 6,88% dan time responnya 0,13 second. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita beri BSP nilai 1 maka hasilnya akan lebih baik daripada kita berikan BSP sama dengan 0. Presentasi overshootnya juga lebih besar dan juga time responnya yang dihasilkan juga lebih kecil. Oke, nah di sini kita berikan ketika kita uji, ketika KP kita tidak aktifkan, hanya KI, dan ketika kita berikan nilai BSP 0 maupun 1 ini akan menghasilkan grafik yang sama, jadi tidak ada perbedaan ya. Dan kita lihat di sini yang pada yang grafik warna merah. Nah, di sini pada saat sistem steady state ini akan secara perlahan akan menurun. Jadi kita perlu dua komponen tersebut, yaitu komponen proporsional dan integral. Nah, pada percobaan yang ketiga ini, yang terakhir ini, kita mencoba untuk memaksimalkan hasil output yang terbaik, yaitu tuning control. Berarti kita lakukan measure yang terus menerus untuk mendapatkan hasil output yang terbaik. Oke, mungkin kita mendapatkan persen overshoot sebesar 0,56% dan time response sebesar 0,54 second. Jadi kurang lebih mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.